Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan pelayanan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau yang take control, Engkau yang ambil alih, Engkau yang kendalikan. Roh Kudus, penuhilah kami dengan Roh-Mu, dan segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, selamat merayakan Natal ya. Sebentar ya, saya perbaiki dulu. Ya. Shalom, shalom ya. Selamat Natal, Kak Vivi, Kak Meliana, Ibu Roberta, Kakak Joni Sitepu, Kakak Peter, Ibu Esther. Selamat Natal ya. Ngapain aja? Selamat Natal juga. Selamat Natal buat semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bu Esther. Mari kita naikkan pujian ini ya. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Selamat Natal Kakak Lubi Sally, Ibu Esti, dan semuanya. Pagi dari Allah Bapa Tentara berwujud di dunia. Pada ilahi berbalutkan langit, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita ingin Ia sudah lahir, lalu tiadalah iman teguh. Cinta kasihnya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Puji Tuhan, ya. Kembali saya mau mengajak Bapak Ibu, kita naikkan kembali satu pujian. Hai kota mungil Bethlehem. Shalom Kak Orlando, Kakak Vivi, ya selamat Natal. Kakak Permata, selamat Natal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiranmu, kelahiranmu dalam setiap hati kami. Ya Bethlehem, betapa kau senang, bintang di langit cemerlang, melihat Allah. Bersinar harapanmu dan doamu kini terkabulah. Tenang di malam sunyi, rasakan berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Hanya diam-diam di dunia salam, hati terbuka dalammu, kan dimasukinya. Kasih Allah sedang hadir di tengah-tengah kita saat ini, ya kasih Allah yang memeluk engkau apapun keberadaan. Mimpu suci karena masukilah yang menyambutmu. Allah kami dengarkan beritamu, biar kau beserta manusia kekal selamanya. Serta manusia kekal selamanya. Saya mengajak Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian ini ya untuk ayat pertamanya. Bapak
Bapak Ibu resapi setiap liriknya karena ini adalah kebenaran ya. Bahwa ada harapan ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Dialah juru selamat kita. Apapun permasalahanmu, dialah juru selamatmu. Bethlehem, betapa kau sedang, bintang di langit cemerlang, melihat Allah. Bersidangkan harapanmu dan doamu kini Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan suara firman Tuhan ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, seperti pujian yang kami nyanyikan ini, di tengah-tengah kegelapan kami, di tengah-tengah permasalahan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, terang itu telah terbit karena Engkau Tuhan Yesus sudah lahir di tengah-tengah dunia ini, menjadi jawaban untuk setiap permasalahan kami, untuk setiap pergumulan kami. Engkau telah lahir bahkan dalam hati kami menjadi juru selamat dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi. Bukan hanya saja keselamatan kekal, tetapi keselamatan dari setiap pergumulan yang saat ini kami alami. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan suara firman-Mu, kabar baik itu, bahwa Engkau sudah lahir di dunia ini dan bahkan Engkau sudah lahir di hati kami menjadi juru selamat kehidupan kami, seluruh kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, tolong kiranya Engkau yang ambil alih, Engkau yang menaruh setiap kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Layakkan kami Tuhan oleh darah-Mu yang kudus itu, dan terangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Segala kuasa-kuasa, segala tembok-tembok yang dibangun oleh si jahat yang membuat kami tidak bisa mengerti firman Tuhan saat ini hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kembali yang baru bergabung, selamat bergabung. Ada Ibu Yohana, selamat bergabung. Terima kasih Bu Esther yang sudah share live-nya ya. Untuk kakak Adam dan semuanya, kakak Magda yang baru bergabung. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, boleh bantu share ya. Sebetulnya saya mau melanjutkan topik-topik yang kemarin, cuman ya berhubung hari ini tanggal 25 Desember hari raya Natal ya, oleh sebab itu marilah kita sama-sama mau membahas tentang topik Natal ini ya. Nggak apa-apa ya diinterupsi sebentar ya topik panjang kita itu ya, karena saya percaya topik ini akan sangat memberkati Bapak Ibu ya. Seringkali kita merayakan Natal, setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi hanya orang yang benar-benar memahami, mengerti akan kebenaran firman itu, akan maknanya, merekalah yang akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ya kan.
hanya orang-orang yang mengerti apa sih artinya ya kelahiran juru selamat di dunia ini, bahkan kelahiran juru selamat di dalam hati kita. Memang respon daripada orang-orang ketika mereka tahu Tuhan Yesus lahir di dunia ini berbagai macam ya. Ada Raja Herodes yang takut, yang marah, yang ingin membinasakan ya bayi Tuhan Yesus. Bahkan oleh karena itu dia membinasakan banyak sekali anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah ya. Banyak penderitaan. Kenapa? Karena si jahat tidak suka ada juru selamat hadir di dalam dunia ini. Si jahat tidak suka ada juru selamat hadir di dalam hidupmu. Demikian pula ya ketika orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, makanya begitu banyak tantangannya. Kenapa? Karena si jahat tidak suka. Si jahat akan berupaya dengan segala macam cara untuk mengalihkan perhatian Bapak Ibu, misalnya daripada mendekat kepada Tuhan. Karena memang itulah strateginya si jahat ya. Dan itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Kita belajar dari respon orang-orang ya kan, ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus lahir. Kita sudah belajar kemarin bagaimana respon orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu datang dari jauh-jauh pun dia datang, dia mencari bayi Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Menyembah bukan hanya dengan perkataan yang gratis, tapi menyembah dengan sacrifice, dengan pengorbanan. Ya kan, mereka harus travel dari tempat yang sangat jauh untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan berbagai macam resiko. Bukan resiko apa? Dirampok di tengah jalan. Iya, resiko meninggalkan semua pekerjaannya, iya kan? Itu semua harga yang harus mereka bayar. Traveling demikian jauh, dan setelah bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, mereka tidak berpikir, oh, what can I gain from him? Maksudnya, apa yang bisa saya dapatkan dari dia? Seperti kebanyakan orang-orang ketika mereka mencari Tuhan Yesus, mereka mungkin berkata, apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan Yesus? Saya mau menyembah Tuhan Yesus karena saya mau mendapatkan sesuatu. Tetapi orang bijaksana ini, mereka datang dari jauh hanya untuk menyembah. Bahkan memberikan dari harta perbendaharaannya, emas, kemenyan, dan mur yang melambangkan pengorbanan ya kan. Kemarin saya sudah share ya, kemarin saya tidak akan ulang. Mur itu melambangkan penderitaan, pengorbanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Merekalah orang-orang yang bijaksana, merekalah simbol daripada Bapak Ibu dan saya saat ini. Jikalau engkau menyembah Tuhan, menjadi penyembah Tuhan yang sejati seperti orang yang bijaksana itu, engkau dan saya juga akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Sama halnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan Allah, diberikan nama di atas segala nama, ditinggikan Allah sedemikian rupa. Demikianlah jikalau Anda dan saya mau menjadi seperti orang Majus ini, menyembah Tuhan, mengikuti teladan Tuhan dengan pengorbanan, maka Anda dan saya pun akan dimuliakan Allah. Saya baru refresh sedikit ya. Jadi respon orang-orang akan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah respon Anda dan saya saat ini, simbol ya, bahwa itu berbicara tentang respon Anda dan saya. Ada yang seperti Raja Herodes yang marah ya kan, mau dengan segala macam cara menggagalkan kelahiran juru selamat itu. Ada respon orang-orang yang membenci Tuhan Yesus ya. Ada respon orang-orang yang bijaksana yang datang dari jauh dan bahkan mengorbankan banyak hal ya, dan bahkan mau mengambil bagian di dalam penderitaan supaya mereka juga mendapatkan kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita mau melihat juga ada respon dari gembala-gembala ya. Lukas, saya mau membacakan bagi Bapak Ibu semua Lukas 2 ayat 8 ya.
di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Oke, saya berhenti sampai di sini. Nah, ada juga gembala-gembala, ya kan? Nah, kenapa Tuhan harus mengirim malaikat-malaikatnya berbicara kepada gembala-gembala? Ini sekali lagi berbicara tentang simbolik ya. Nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau ini belum ya, tetapi ini pewahyuan fresh dari surga ya. Bahwa gembala-gembala ini sekali lagi adalah berbicara simbolik tentang Anda dan saya. Jadi sekali lagi kita sudah tahu respon Herodes sebagai simbolik orang-orang yang membenci kelahiran Tuhan Yesus ya. Dan respon orang Majus sebagai simbolik juga Bapak, Ibu, dan saya kalau kita mau menyembah Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Demikian pula ada gembala-gembala. Gembala-gembala itu siapa sih? Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang mengembalakan kambing domba, bukan? Yang menggembalakan domba-domba pemeliharaan mereka. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu kenapa harus lahir di palungan? Ya, sekali lagi ini pewahyuan fresh from heaven ya, from the heaven. Nah, palungan itu adalah tempat makannya domba-domba, bukan? Nah, kenapa berbicara kepada gembala-gembala? Gembala-gembala itu adalah sekali lagi simbolik berbicara tentang Anda dan saya. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, Petrus ditanya seperti ini, "Petrus, apakah kau mengasihi aku?" Nah, Petrus berkata seperti ini, "Ya Tuhan, aku mengasihimu," walaupun ada dalam kasihnya itu bukan kasih seperti bahasa yang Tuhan Yesus mau ya, agape, bukan, tetapi Tuhan bertanya seperti itu sampai ketiga kalinya kan, dan akhirnya ketika yang ketiga kalinya Tuhan Yesus merendahkan kasihnya itu menjadi sama seperti arti kasih yang Petrus sampaikan ya, karena kasih itu dalam bahasa aslinya kan ada berbagai macam kan, ada agape, ada philia, ada ya seperti itu ya. Nah, tetapi poinnya bukan di situ yang saya mau tekankan. Yang saya mau tekankan adalah ketika Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kali Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihimu," maka Tuhan Yesus selalu berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saat ini juga Tuhan berkata sesungguhnya yang sama kepada Anda dan saya. Jikalau kita mengasihi Tuhan ya, kita harus menggembalakan domba-dombanya. Ya mungkin Anda nggak perlu jadi gembala sidang gitu di sebuah gereja. Nggak perlu ya. Engkau bisa menggembalakan siapa? Orang-orang terdekatmu yang Tuhan percayakan di tanganmu. Mungkin teman-temanmu yang cuma 3 orang itu, engkau bisa menggembalakan dengan
apa sih namanya gembala? Gembala itu ya yang memperhatikan keadaan kerohaniannya orang-orang lain, bukan? Itu sesederhana itu. Dan gembala yang baik itu seperti Tuhan Yesus. Jangan berpikir gembala sidang di gereja yang kerjanya cuman khotbah seminggu sekali ya. Jangan berpikir seperti itu ya Bapak Ibu. Gembala yang dimaksud itu jangan dibatasi oleh pikiran kita, tetapi sesungguhnya gembala itu mereka yang memperhatikan orang lain, memperhatikan mereka yang mendoakan, mereka yang mengasihi orang-orang lain yang Tuhan percayakan ada di tanganmu. Bisa saja itu keluargamu, bisa saja itu lingkungan kantormu, bisa saja itu teman-temanmu. Mereka yang peduli, mereka yang mendoakan, mereka yang ikuti teladan Tuhan Yesus yang berkorban. Ya kan? Teladan Tuhan Yesus itu yang berkorban, bukan yang ditinggikan, yang dihormati seperti ya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dihormati gitu. Bukan. Ya kan? Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya, bukan memanfaatkan dombanya, bukan ya. Bukan meminta-minta persembahan gitu, bukan, ya kan? Tetapi teladan Tuhan Yesus itu yang mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya setidaknya ya kan, untuk peduli kepada orang lain. Demikian pula kita mau belajar. Makanya kenapa Tuhan Yesus harus lahir di palungan? Masih ingat Tuhan Yesus berkata seperti ini di Yohanes 6 ayat 53 sampai 55 ya, berkata seperti ini Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sekali lagi ini berbicara tentang simbolik ya Bapak Ibu. Bahwa palungan itu tempat makannya domba-domba. Dan Tuhan Yesus itu lahir di palungan, tidur di palungan. Maksudnya apa? Maksudnya, hai gembala-gembala, kasih makan itu domba-dombamu itu, kasih makan dengan bayi Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya kasih makan firman itu ya, itu berbicara seperti itu sesungguhnya. Nah, dan firman Tuhan yang sama saat ini berbicara kepada Anda dan saya. Siapakah di antara kita yang mengasihi Tuhan, yang mau menjadi gembala-gembalanya, yang mau memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan, yang mau peduli kepada orang sesama kita ya. Mungkin cara kita berbicara bukan hanya dengan kata-kata gitu ya, tetapi perbuatanmu itu juga penting ya kan? Bukan hanya saja dengan kata-kata, karena saya menjumpai banyak sekali orang yang ya sharing firman gitu ya, sharing berbicara tentang firman, tetapi tingkah lakunya ya orang aja nggak mau deket-deket sama dia. Nah, bagaimana mungkin apa yang dikotbahkan mau didengar oleh orang lain? Bapak Ibu paham kan apa yang saya maksud ya? Saya tidak berbicara banyak lagi mengenai hal ini. Ya, sebetulnya yang saya mau tekankan adalah apa respon kita? Apakah kita mau menjadi seperti si Herodes itu? Tentu saja enggak ya. Yang membenci, yang menentang Tuhan Yesus, tentu saja enggak. Apakah kita mau menjadi orang Majus yang bijaksana, yang mengalami kemuliaan Allah? Tetapi ya Bapak Ibu, Anda dan saya juga harus mau menjadi penyembah yang sejati seperti orang Majus itu, ya kan? Kita itu nggak bisa mau sesuatu tanpa kita membayar harganya, tanpa kita meneladani jejak langkah kaki
orang tersebut. Ya kan, sebetulnya kalau Bapak Ibu tahu ya, garment jubah orang-orang yang sudah lebih dahulu naik ke surga, jubah-jubah orang-orang bapak-bapak beriman yang sudah terlebih dahulu naik ke surga, jubah-jubahnya itu tidak dibawa ke surga. Jubah-jubahnya itu berterbangan di alam roh. Nah, jikalau engkau mau memiliki jubah itu, engkau dan saya harus meneladani jejak langkah kakinya. Misalnya contohnya Elia dan Elisa. Perhatikan ketika Elia dibawa naik ke surga, jubahnya turun kan ke bumi kan. Nah, yang ngambil siapa? Elisa. Tetapi perhatikan, Elisa harus mengikuti jejak langkahnya Elia sehingga dia bisa mendapatkan jubahnya. Nah, sama halnya dengan misalnya Elisa. Perhatikan, Elisa itu tidak mewariskan jubahnya kepada bujangnya, enggak. Masih ingat bujangnya itu tidak qualified atau tidak namanya apa ya? Qualified, Bapak Ibu tahu kan? Tidak qualified untuk memakai jubahnya, sehingga masih ingat ceritanya, si bujangnya itu ngebohongin Elisa karena uang kan. Nah, oleh sebab itu ketika Elisa mati, Alkitab menceritakan bahwa kalau ada mayat dilempar ke kuburannya, mayat itu hidup kembali. Masih ingat ceritanya? Kenapa? Karena jubahnya tidak dibawa ke surga. Nah, jubahnya itu ada tersedia bagi kita jikalau kita mau mengikuti jejak langkahnya. Ya mungkin apa yang saya sampaikan ini terlalu gimana gitu ya. Bapak Ibu nangkep apa yang saya sampaikan? Apakah saya berbicara dengan diri saya sendiri? Ya demikian pula dengan ya jejak-jejak bapak-bapak rohani yang lain. Ya sama halnya dengan jejak orang Majus ini. Bapak Ibu, kalau terima kasih untuk responnya ya. Jadi saya tahu bahwa saya tidak berbicara dengan diri saya sendiri. Ya kan, nangkep kan apa yang saya maksud itu kan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengarnya, tetapi nggak apa-apa, terima saja. Masuk akal kan apa yang saya bicarakan ini, di backup, disupport oleh firman ya kan. Kecuali apa yang saya katakan ini tidak disupport oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu baru boleh lari dari live streaming ini ya. Tetapi kalau apa yang saya bicarakan itu disupport oleh firman Tuhan, nah Bapak Ibu dengar baik-baik, resapi dan pelajari ya, walaupun mungkin baru pertama kali engkau mendengarnya. Karena saya sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan saya tidak akan menahan sesuatu pun yang baik, pewahyuan daripada Roh Kudus ya, ilmu pengetahuan apapun, saya tidak akan menahannya daripada Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kepengen Bapak Ibu itu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, kemuliaan menuju kemuliaan. Saya sudah berjanji sama Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan kasih ke saya nggak simpen sendiri, enggak ya, jangan seperti itu. Nanti Tuhan ambil ya apa yang diberikan kepada saya kalau saya menyimpannya untuk diri sendiri. Oke, tadi sampai di mana? Oke, sampai ya kalau engkau mau, engkau juga harus mengikuti teladan-teladan bapak-bapak rohani kita. Kalau engkau mau sama mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada bapak-bapak rohani kita ya. Oke, saya mau membahas kepada pembahasan berikutnya ya, tentang lagu yang tadi ya, tentang bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat ya. Dari tahun ke tahun ya, kita seringkali mendengar bahwa kabar gembira juru selamat telah lahir. Nah, tetapi sesungguhnya apakah Bapak Ibu tahu apa sih artinya juru selamat? Kebanyakan
mohon maaf ya, mungkin bukan Bapak Ibu, kebanyakan yang kita mengerti itu juru selamat itu ya kita nggak binasa lagi, tetapi kita memiliki hidup yang kekal. Bukan begitu yang sering kali kita dengar, iya kan? Betul, betul, memang betul ya kan? Tetapi tahukah Bapak Ibu, namanya kabar gembira itu ya bukan hanya saja engkau akan memiliki hidup yang kekal ketika engkau menghidupi jalan-jalannya, tetapi juru selamat itu ya arti sesungguhnya keselamatan, engkau dihindarkan dari bahaya. Itu kata selamat itu luas sekali ya, bukan hanya saja keselamatan kekal, tetapi kata shalom itu selamat, peace itu mencakup daripada kesejahteraanmu, kesehatanmu, kemakmuranmu. Itu semua yang Tuhan berikan ya. Makanya Bapak Ibu ketika engkau seharusnya ya ketika engkau merayakan Natal itu, ketika engkau tahu sesungguhnya arti kehadiran juru selamat itu, maka sesungguhnya seharusnya engkau itu tidak lagi dikuasai oleh segala macam masalah yang sekarang membelenggu engkau. Sudah tidak boleh lagi berkuasa dalam hidupmu jikalau engkau sungguh-sungguh mengerti arti daripada juru selamat itu. Sebentar ya, saya ganti dulu musiknya. Sebentar ya. Ya. Oke. Sesungguhnya setiap masalah yang kita alami ini, kalau mau diselidiki asal muasalnya dari mana sih? Karena Adam jatuh dalam dosa ya kan? Ya kan? Kalau Adam gak jatuh di dalam dosa, kita bakalan masih hidup dengan enaknya mungkin di Taman Eden, bukan? Itu kan asal muasal semua penderitaan yang kita alami, bukan? Semua air mata, sakit penyakit, ya kan? Semua kejahatan, semua penderitaan, semua jerih lelah mencari nafkah, itu semua asal muasalnya karena Adam jatuh dalam dosa, bukan? Dan ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, sesungguhnya dialah jawaban dari semua masalah yang kita alami. Karena dialah yang mengatasi semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dia sudah melakukannya di atas kayu salib bagi kita. Nah, seringkali kita mendengarnya, tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita lupa. Buktinya apa? Buktinya kita masih ya mungkin ya bukan Bapak Ibu, tetapi orang-orang masih datang ke inbox saya. Tolong doain saya dibebaskan dari misalnya dari hutang piutang misalnya. Nah, mungkin ya nggak salah ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja minta doa, tetapi secara tidak langsung itu menunjukkan ketidaktahuan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menghapuskan semua kutuk dosamu, termasuk kutuk hutang pihutangmu. Itu sudah dihapuskan di atas kayu salib, ya kan? Seringkali kita merasa tahu, tetapi prakteknya kita nggak tahu. Kalau sudah tahu, pasti nggak akan minta ngomong begitu, minta tolong doain saya dibebaskan dari hutang piutang saya. Ya, memang itu terjadi mungkin karena kesalahanmu, mungkin karena engkau mengandalkan dirimu sendiri. Tetapi sesungguhnya jikalau engkau tahu, engkau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, maka apa kata firman Tuhan? Darah Yesus di atas kayu salib itu sudah menghapuskan seluruh dosamu, sudah menghapuskan juga seluruh kutuk-kutuk yang ada, termasuk kutuk hutang pihutangmu. Jadi sebetulnya si jahat juga ngetes Bapak Ibu dan saya.
Kira-kira nih anak Tuhan ini tahu nggak sih? Tahu nggak sih keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada dia? Nah kalau dia nggak tahu, kalau kita nggak tahu, ya makin serangan itu bertubi-tubi. Mumpung ini anak Tuhan nggak tahu dia punya keselamatan itu, makanya makin jadi, ya kan? Ya kan, si jahat itu bisa-bisa aja ngetes misalnya. Ini misalnya Bu Esther itu tahu nggak sih bahwa dia sudah diselamatkan, bahwa semua harga daripada berkat Tuhan itu sudah dibayar di atas kayu salib. Kalau Bu Esther nggak tahu, ya makin jadi, ya kan, serangan si jahat, ya kan? Oke, apa saja sih yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib? Mungkin sebelum sampai ke situ saya mau bahas ya, apa saja yang dosa itu lakukan, karena sumber daripada akar masalah kita adalah dosa, bukan? 2 Timotius 2 ayat 26 ya. Dosa itu menjerat kita, mengikat kita sehingga kita tidak berdaya. Sudah pukul 4.43 ya, saya harap waktunya cukup ya. Ya mungkin saya tidak akan bahas banyak ya, karena waktunya gak cukup. Karena saya masih kepengen membahas topik besar kita yang kemarin-kemarin ya. Dari hikmat pun belum selesai. Oke, kita lanjut. Roh Kudus yang mana yang mau saya bagikan ya, karena waktunya gak cukup. Oke, saya bagikan secara garis besar aja ya. Jadi dosa itu mengikat kita, nah sehingga membuat kita tidak berdaya. Tetapi Tuhan Yesus datang memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita bisa berkuasa atas dosa ya. Saya tidak akan bagikan semua ayat-ayat firman Tuhannya, banyak ya. Cuman saya akan summary-kan saja. Dosa itu mendegilkan mata hati kita, membutakan mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Dosa itu mendatangkan kutuk, banyak kutuk. Bapak Ibu bisa melihat salah satunya ya, yang mungkin saat ini banyak sekali yang Bapak Ibu alami, yang relevan saya bacakan ya. Kutuk apa? Kutuk bersusah payah mencari rezekimu. Kejadian 3 ayat 17 berkata seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Perhatikan ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dia memakai mahkota duri, bukan? Dan di sini di Kejadian 3 ayat 18 berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib dengan memakai mahkota duri, itu berbicara bahwa kutuk susah payahmu itu sudah dibayar di atas kayu salib. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini, ya Ciara, ya Bu Ciara, tetapi kenapa sekarang saya masih bersusah payah mencari nafkah? Katanya sudah dibayar di atas kayu salib. Ada yang berbicara seperti itu? Adakah yang bertanya seperti itu? Oke, saya jawab ya. Nah, konsep di Alkitab itu seperti yang kemarin saya bagikan adalah already but not yet. Already itu apa? Already itu sudah terjadi di alam roh. Perhatikan, di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di 2000 tahun yang lalu itu
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan itu dikatakan sudah terjadi. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita belum melihatnya? Karena itu belum termanifestasi di alam jasmani, di alam materi. Ya kan, saya sering kali berkata kepada Bapak Ibu hampir setiap kali live ya, bahwa yang rohani itu menciptakan yang jasmani, yang gak kelihatan itu menciptakan yang kelihatan. Nah, makanya apa yang sudah terjadi di alam roh itu seharusnya itulah yang kita ambil dan kita manifestasikan di alam jasmani. Cara ngambilnya bagaimana? Engkau terlebih dahulu harus percaya dalam hati. Makanya kata Roma 10 ayat 10 ya, percaya dalam hati maka engkau akan dibenarkan. Engkau mengaku maka engkau akan diselamatkan. Sama halnya dengan kata selamat, juru selamat. Engkau akan diselamatkan ketika engkau mengakuinya. Makanya sekarang apa yang kau alami, mungkin saat ini engkau belum melihat bagaimana berkat Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu. Katanya Tuhan Yesus sudah membayar semua kutuk susah payah mencari rezeki. Tetapi mungkin engkau belum mengalaminya. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus pertama-tama percaya dulu, percaya dalam hati, maka engkau akan dibenarkan. Dan kemudian apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus mengakunya dalam mulutmu. Ya, engkau harus declare sampai itu terjadi, sampai itu termanifestasi. Perhatikan, bukan Tuhan yang menahan berkatmu. Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib. Bukan Tuhan, tetapi yang menahan manifestasinya itu adalah roh-roh jahat yang gak kepengen engkau melihat berkat Tuhan. Caranya bagaimana mereka melawan, caranya bagaimana mereka memperlama manifestasinya itu terjadi dalam hidupmu, yakni caranya dengan menyuntikkan keraguan-raguan ya. Ketika engkau melihat mungkin keadaan tidak seperti janji Tuhan, ya jangan setuju dengan keadaan. Ketika engkau setuju dengan keadaan, berarti engkau sedang setuju dengan rancangan si jahat. Ya jangan perkatakan hal-hal yang sudah buruk itu, jangan kembali diperkatakan, jangan dikonfirmasi, tetapi tolak semuanya itu ya. Dan jangan emosimu juga terlibat dengan keadaan. Emosi yang terlibat dengan keadaan itu seperti apa sih? Ya dengan susah, ya merasa susah, ya depresi. Itu emosimu sudah setuju dengan keadaan. Nanti saya akan bagikan ya, waktunya gak cukup ya. Saya akan bagikan doa-doa yang powerful. Dan kenapa ada doa-doa itu ya yang gak powerful. Nanti saya akan bagikan, cuman waktunya gak cukup, sudah pukul 4.51 ya. Saya hanya membagikan sedikit sekali ya apa yang sebetulnya Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, yang seharusnya membuat Anda dan saya ini bersorak-sorai. Tidak ada lagi masalah boleh bercokol dalam hidupmu. Setiap masalah pergumulan itu harus ada di bawah telapak kakimu. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya, sudah memenangkannya di atas kayu salib bagi Anda dan saya semua. Seharusnya, tetapi pelajarannya panjang sekali. Jadi saya rasa saya berhenti sampai di sini aja ya. Saya hanya membahas satu masalah aja, yakni permasalahan ekonomi keuangan ya, karena saya merasa banyak sekali Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan. Jadi saya hanya mencuplik satu bagian ya, bahwa bagaimana Tuhan Yesus sudah lahir
di dunia ini, bahkan sudah lahir di hatimu menjadi juru selamatmu, juru selamat untuk setiap masalahmu, termasuk untuk setiap harga kutukmu sudah dibayar di atas kayu salib. Engkau seharusnya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan Yesus sudah membayar semua harganya di atas kayu salib. Ya, oke, mari kita berdoa. Saya percaya pembahasan firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati kami. Saat ini kami mau bangkit, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sudah membayar semua harga daripada kutuk dosa kami di atas kayu salib. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kegagalan kami. Di masa lalu mungkin seringkali kami berjalan menurut jalan-jalan kami sendiri, kami mengandalkan diri kami sendiri, seringkali hati kami jatuh, terjerat oleh dosa. Saat ini ampuni kami sungguh-sungguh datang menyesal dan bertobat di hadapan Engkau. Ya Bapa di surga, Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Bahkan bukan hanya saja untuk kekekalan, tetapi Juru Selamat untuk setiap permasalahan kami. Baik itu keuangan, baik itu kesehatan, baik itu rumah tangga, baik itu persoalan lainnya. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau yang sudah membayar setiap harga daripada kutuk dosa kami di atas kayu salib. Saat ini kami sudah dijadikan menjadi lebih daripada pemenang, karena Engkau yang sudah membayar harganya. Setiap bentuk persoalan, sakit, penyakit, keuangan, hutang pihutang, permasalahan rumah tangga, semuanya ada di bawah telapak kaki kami. Kami akan bangkit berkuasa. Kami akan menaklukkan setiap masalah itu, karena Engkau yang sudah menjamin kemenangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di dalam dunia ini menjadi juru selamat kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berdoa untuk doa berkat. Darah Yesus yang buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu semua, kepada rumah tanggamu, kepada keluargamu, anak cucumu, pekerjaan-pekerjaanmu, toko-tokomu, usaha-usahamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang kau kerjakan, yang engkau usahakan, yang engkau tabur di dalam kebenaran, dalam pimpinan hikmat Allah, maka sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula apapun yang kami kerjakan, usahakan, kami tabur di dalam kebenaran dan di dalam hikmat Allah, kami juga akan menuai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon kiranya Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu di tempat ini. Saya melepaskan sungai sukacita surgawi turun-turun atas Bapak Ibu semua. Sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan juga kuasa Allah turun atas Bapak Ibu semua. Urapan Allah turun atas Bapak Ibu semua, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dari sakit penyakitmu. Saat ini ada kebebasan, ada kesembuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk gift-giftnya Kakak Cakrawala. Tuhan Yesus memberkati ya. Kasih Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan, memulihkan engkau. Sekarang ada kuasa Allah yang mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Mengalir lagi, lebih lagi, menjamah Bapak Ibu semua, membebaskan engkau. Apapun sakit penyakitmu, dengan iman kau katakan seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah membebaskan saya dari sakit apa gitu. Kau sudah menyembuhkan saya dari sakit apa ya. Perkatakan itu dengan iman. Saat ini ada kesembuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir menjamah engkau. Sekarang terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kakak Dewi, ya semuanya, Ibu Roberta, Kakak Pina, terima kasih semuanya, puji Tuhan ya. Oke, kita akan menaikkan pujian ya. Bapak Ibu yang sudah di jamaah Tuhan, yang kalau ada penglihatan boleh ya Ibu Esther, semuanya boleh disaksikan. Adakah? Kalau senyum kayaknya ada deh. Ya, Bapak Ibu boleh ya menyaksikan kalau ada jamahan Tuhan, ada penglihatan juga boleh ya. Mari kita naikkan satu pujian. Mohon maaf ya Kakak Vivi, saya belum paham lagu barunya. Kakak Vivi kayak sekali dengan lagu-lagu baru deh. Ya. Terima kasih Kak Vivi ya sudah dukung pelayanan ini. Terima kasih, saya mau ucapkan terima kasih untuk Kakak Vivi dan untuk sumbangan puji-pujiannya yang banyak, yang memperkaya saya. Terima kasih. Mungkin saya ini kurang banyak dengar lagu-lagu baru gitu ya. Oke, kita akan naikkan pujian. Sebentar ya. Enak sih lagunya, cuma saya nggak pernah. Cuman maunya joget aja Kakak Vivi kalau dengar lagu ini. Oke, kita cari lagu yang familiar ya. Mohon maaf ya Kakak Vivi ya. Saya nggak tahu judulnya apa dan belum ketemu judulnya apa. Mari kita naikkan lagu. Selamat datang. Ya kan, pasti semuanya bisa kalau lagu ini ya kan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam.
malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan namanya emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian kembali, kita sorga bergema. Mohon maaf ya, harusnya saya pakai baju merah. Baru ingat Bu Esther. Atau baju hijau gitu ya. Wah, ketinggalan deh. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengumumkan kabar baik, lahir Kristus terajai. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Di sorga sembah Kristus Raja yang maha, lahir dalam dunia dan Maria bundanya, dalam daging dikandang firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sedang bergema, lahir Raja mulia. Wah, Bu Esther udah lengkap nih kostumnya nih. Wah, saya undang naik ke atas deh. Nah, keren. Damai yang besar, surga hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati rimanya, lahir untuk memberi hidup ruh abadi. Bila sorga bergema, lahir Raja mulia. Hore, haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Esther, sudah meriah sekali. Harusnya Bu Esther nih yang bawa firman, udah cocok nih kostumnya nih. Wah, Bu Esther wajah baru ya.
Iya kan? Wajahnya baru. Oh, bukan wajahnya, Wajah rambutnya lama, yang baru. tapi wajah lama, tapi hatinya dan hidupnya baru dalam Kristus. Sore. Wah, puji Tuhan, hore. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, Bu Evi, Kakak Permata, Selamat Natal, Kakak Dewi, Kakak Vivi, Ibu Vera, Ibu Evi Lampus, Kakak Orlando, ya, Kakak JS91, Kakak King, Ibu Rine. Ada siapa lagi di sini? Saya sapa-sapa ya. Eh, Siapa lagi di sini? Ibu Susana, Kak Adi, Ibu Yuliana, semangat ya. Ibu Roberta, Ibu Liliel, Kakak Pina, Kakak Nini, Kakak Limarlin, dan semuanya, Kakak Ovelia. Saya merasakan sungai sukacita Tuhan sekarang lagi dahsyat mengalir di tempat ini. Siapa yang bersukacita hari ini? Ayo, siapa yang bersukacita? Saya Saya. rasa ya, puji Tuhan, Bu Esther. Ya, saya rasa bukan Bu Esther dan saya saja, ya kan? Semuanya yang ada di sini kan? Ya, itu Roh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan sukacita. Ya, puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kau baik, kau luar biasa, kau dahsyat. Sungai sukacitamu, kata Ibu Roberta. Nyambung deh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sukacita Tuhan mengalir-mengalir terus dengan dahsyat di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, oke, kalau begitu udah cukup ya Bu Esther ya. Pasti pada mau beribadah kan ke gereja masing-masing kan? Sekarang kan tanggal 25 Desember ya kan? Oke, kalau gitu semuanya. Ya Bu, mau ke gereja kata Ibu Roberta. Oke, kalau gitu Selamat Natal terima kasih. semuanya. Tuhan Ya, berkati. terima kasih Bu Esther. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati Bapak Ibu semua. Shalom, sampai jumpa besok pukul 4 pagi.